Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adabila dari kelas Biologi A semester 4 dengan NIM 19081061025. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait bakteri Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab dari penyakit TBC. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi jenis mikroba Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini adalah agen infeksius utama penyebab tuberkulosis yang merupakan batang aerobik tahan asam yang tumbuh lambat dan sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri aerob yang tahan terhadap udara dan dapat menyebar melalui udara. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang organ lain. Selanjutnya yaitu struktur dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini berbentuk batang lurus, langsing atau melengkung, berukuran sekitar 0,3 sampai 0,6 nanometer. Biasanya terdapat tunggal atau berkelompok. Bakteri ini tidak bergerak dan tidak membentuk spora atau kapsul. Sulit diwarnai dengan zat warna, tetapi mudah dengan pewarnaan tahan asam seperti Ziehl-Neelsen. Nah, gambaran bakteri ini dapat dilihat seperti pada video ini. Selanjutnya yaitu habitat dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis sendiri adalah infeksi bakteri akut atau kronis yang paling sering ditemukan di paru-paru. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh mikroba Mycobacterium tuberculosis. Infeksi ini menyebar seperti pilek, terutama melalui tetesan udara yang dihirup ke udara oleh orang yang terinfeksi. Bakteri ini menyebabkan pembentukan massa jaringan kecil yang disebut dengan tuberkel. Peran Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC sendiri merupakan penyakit yang tengah menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan TBC merupakan salah satu penyakit yang menyumbang angka kematian terbesar di dunia. Penyebab utama dari TBC sendiri adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi, peranan merugikan dari Mycobacterium tuberculosis ini yaitu menyebabkan TBC atau radang paru-paru. Nah, bakteri inilah yang harus bertanggung jawab menjadi penyebab kematian pada 8 juta orang di dunia setiap tahunnya dan membuat 22.000 kasus penderita TBC baru. Mycobacterium ini dalam dunia medis yang biasa disebut dengan MTB merupakan bakteri yang berbentuk seperti tangkai yang lurus. Jenis Mycobacterium ini merupakan jenis yang masih memiliki hubungan saudara dengan Mycobacterium bovis, yakni Mycobacterium yang sering menjadi penyebab penyakit dari sapi dan hewan lainnya. Nah, penyakit tuberkulosis ini dapat menular atau dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan udara. Udara tersebut yang terkandung dalam partikel kecil pada ingus dan air liur. Nah, batuk merupakan faktor utama yang menyebabkan terbebasnya bakteri ini dari satu penderita tuberkulosis ke orang lain. Namun, aktivitas lain seperti berbicara, menyanyi, dan bersin juga dapat menyebabkan bakteri ini, walaupun kemungkinannya kecil. Nah, walaupun tidak terhirup secara langsung oleh orang lain, bakteri ini masih akan berterbangan di udara dalam jangka waktu yang relatif lama.
Jika pada akhirnya bakteri ini terhirup oleh orang lain, maka bakteri ini juga bisa bersarang pada organ tubuh orang tersebut. Nah, sudah dapat diketahui bahwa penyebab utama dari tuberkulosis atau TBC yaitu mikroba Mycobacterium tuberculosis. Salah satu mencegah TBC adalah dengan menghentikan penularan TBC dari satu orang ke orang lain. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi penderita TBC, kemudian merawat dan memberikan pengobatan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah tuberkulosis? Yaitu yang pertama adalah pemberian vaksin BCG. Vaksin BCG adalah vaksin Bacillus calmette-guerin. Vaksin ini efektif untuk mencegah TBC sampai seseorang berusia 35 tahun. Efektivitas BCG bisa meningkatkan bila tidak ada pengidap TBC di lingkungan tempat tinggal. Vaksin ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1920 dan paling banyak digunakan untuk memvaksin hampir 80% bayi baru lahir di seluruh dunia. Nah, yang kedua yaitu diagnosis sejak dini. Pencegahan penyebaran TBC akan efektif bila dilakukan diagnosis dan pengobatan sejak dini. Seseorang dengan penyakit TBC dapat menularkan bakteri kepada 10 sampai dengan 15 orang setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan tempat tinggal. TBC adalah penyakit yang menular melalui udara saat penderita TBC bersin ataupun batuk. Nah, resiko infeksi bisa dikurangi dengan membuat sistem sirkulasi udara atau ventilasi yang bagus di rumah. Bakteri TBC dapat mengendap lebih lama dalam jumlah apabila sistem ventilasi tidak bagus. Nah, selain ventilasi yaitu pencahayaan yang cukup bagi rumah. Sinar UV dari matahari mampu membunuh bakteri TBC. Jadi dapat dipastikan rumah harus mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, cara pencegahan yang keempat yaitu tingkatkan sistem imun. Sistem imun bisa ditingkatkan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Sistem imun yang baik membantu terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk bakteri penyebab TBC ini yaitu Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai referensi dapat diketahui bahwa pencegahan infeksi bakteri ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan ekstrak antibakteri alami yang berupa tanaman herbal. Berdasarkan tinjauan pustaka dapat disimpulkan bahwa ekstrak antibakteri alami berpengaruh terhadap pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Ekstrak mikroba alami ini dapat berupa ekstrak daun tumbuhan kaki kuda, serbuk sari kembang sepatu, ekstrak daun tumbuhan nerner herbal, dan tembakau. Hal ini disebabkan kandungan senyawa aktif berupa tanin, flavonoid, alkaloid, 3-metsilamin, dan flora yang dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Implikasi dari pengamatan ini adalah memberikan informasi tentang pencegahan infeksi tuberkulosis melalui penggunaan tanaman herbal di lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan alami memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat yang dimodifikasi secara kimiawi. Tumbuhan banyak terdapat di lingkungan sekitarnya sehingga sangat mudah untuk membeli obat ini. Dan harganya cenderung lebih murah.